Kekhawatiran penundaan pemilu 2024 yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden masih dirasakan oleh sejumlah pihak. Tidak kunjung disahkannya anggaran pemilu dan belum dilantiknya komisioner KPU terpilih dinilai menjadi celah penundaan pemilu lewat penggembosan KPU. Pemerintah meyakinkan publik pelantikan komisioner KPU bulan April nanti tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu 2024. Benarkah ada celah dan skenario KPU dijadikan alat penunda untuk pelaksanaan pemilu? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Rifki Nizami Karyasuda, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Dan juga ada Bang Zainal Arifin Mokhtar, Bang Uceng, pakar hukum tata negara dari UGM. Dan juga ada Mas Sigit Pamungkas, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Selamat malam Bang Rifki, Bang Uceng, dan juga Mas Sigit. Apa kabar? Sehat semua? Selamat malam Mas Renat. Ya. Selamat malam semuanya. Baik, Bapak-Bapak, soal penundaan pemilu ini tampaknya masih dikhawatirkan ya isunya oleh banyak pihak, meskipun penolakan juga terus dilakukan, tapi gerilya elit juga tampaknya belum berhenti. Jadi isu ini belum dikubur tampaknya bagi sebagian pihak. Saya mau ke Bang Uceng dulu, yang kemarin juga sempat berkumpul dengan masyarakat pro-demokrasi juga untuk menyuarakan soal ini. Apa sih Bang Uceng yang sekarang menjadi kekhawatiran kalau melihat timeline kinerja KPU? Apakah ada celah, ada kemungkinan bahwa wacana ini atau rencana ini akan terus digulirkan dengan menggunakan KPU sebagai alat untuk menunda pemilu? Baik Mas Renat, sebenarnya begini ya, kekhawatiran soal KPU itu adalah salah satu dari sekian banyak kekhawatiran. Kekhawatiran yang salah satu yang paling utama sebelum kita bahas soal KPU tentu saja sebenarnya bertemunya dua ide antara usulan penundaan atau perpanjangan itu dengan usulan mau melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Dan ini kan petanya agak beda ya, petanya sedikit berbeda gitu. Di Undang-Undang Dasar, khususnya soal PPHN, petanya sedikit jauh lebih kuat untuk melakukan amandemen dan mengubah PPHN. Sedangkan berbeda barangkali dengan peta di penundaan. Yang penundaan ini kan kelihatannya baru 3 partai ini ya, yang lainnya masih ada yang menolak secara tegas dan ada yang kemudian masih pikir-pikir. Nah, tetapi yang paling kita khawatirkan tentu saja adalah kalau bertemu di tengah tuh keinginan antara penundaan dengan keinginan PPHN lalu kemudian bisa menjadi amandemen dilakukan dan terjadilah penundaan. Nah, yang kedua mungkin yang sedikit yang kemudian menakutkan juga adalah ketika dia menggunakan KPU untuk mencari alasan objektif, rasional, dan konstitusional untuk mengubah menunda pemilu. Dalam artian kita tahu ya, perbedaan mendasar antara undang-undang dasar lama, keadaan lama dengan sekarang, yang mana sekarang penyelenggaranya adalah KPU, KPU diberikan porsi kewenangan yang cukup besar dalam proses melaksanakan pemilu, sehingga kalau kemudian KPU-nya mengalami gangguan, itu sangat mungkin menjadi alasan rasional, objektif, dan konstitusional untuk mengubah menunda pemilu. Nah, di sini pun ada dua kemungkinan kan, bisa jadi dilakukan penundaan dari awal, ya, misalnya kita tidak tahu ya, kita tidak minta-minta ya, tapi kalau kita hitung mundur misalnya dari 20 bulan semenjak penetapan 14 Februari, ya, karena memang yang disepakatin kan baru di 14 Februarinya ya, tahapannya belum. Kalau kita mundur ke 20 bulan, berarti tahapan lengkapnya itu harusnya sudah jadi di bulan kick off-nya itu dimulai di bulan Juni atau Juli, sekitar Juni atau Juli 2 tahun ini. Nah, pada saat yang sama sampai sekarang KPU masih punya problem yang banyak ya. Dalam artian sampai sekarang PKPU untuk penetapan soal tahapan juga belum dilakukan, padahal PKPU penetapan tahapan itu memiliki implikasi juga yang tidak kecil terhadap jumlah anggaran. Nah, saya nggak tahu nanti seberapa serius untuk ini dikerjakan ya. Nah, yang ketiga lagi-lagi ada indikasi kecil juga yang berkaitan dengan KPU, yaitu proses seleksi KPU sendiri yang lalu banyak menimbulkan pertanyaan, mulai dari Netgrid, Mas Hadar Gumai, lalu kemudian Mbak Titi Anggreni, lalu kemudian Mbak Nisa di Perludem, itu memberikan catatan yang kurang lebih sama bahwa kualitas seleksi
aksi KPU dan Bawaslu kali ini itu termasuk yang cukup buruk. Karena mulai dari pembentukan panselnya, bahkan kemudian proses fit and proper testnya, bahkan di ujungnya kemudian proses pemilihan yang kita semua tahu bahwa nama-nama itu beredar jauh sebelum akhirnya namanya di fit and proper, dipilih di DPR, tapi nama-nama yang terpilih itu udah beredar lebih duluan dan hampir 100% benar semua nama-nama tersebut. Artinya apa? Kekhawatiran ini meninggi dan karenanya memang butuh semacam komitmen yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Karena kalau tadi misalnya wacananya penundaan, bisa jadi KPU-nya menyerah, itu butuh Presiden dan DPR. Bisa jadi kalau misalnya mengganggu tahapan yang di pasal 55 kemudian diserahkan kepada Sekjen, pasal 555 Undang-Undang Pemilu ya, diserahkan kepada Sekjen, atau kemudian Sekjen tidak mampu, maka kemudian dalam batas waktu hari tertentu akan diambil alih oleh Presiden. Nah, muara yang selalu ke arah Presiden dan DPR ini selalu sedikit mengkhawatirkan tentu saja. Ketika KPU-nya bisa jadi KPU-nya yang tidak serius mau melakukan pemilu, atau kemudian KPU-nya dibajak dalam proses menyelenggarakan pemilu, karena di ujungnya kemudian kembali kepada Presiden dan DPR. Ya, oke. Kita bisa tangkap apa yang tadi disampaikan oleh Bang Uceng ya. Saya ke Bang Rifki dulu, dari DPR Komisi 2 ini. Seberapa serius sekali lagi nih Bang Rifki, seberapa serius sebetulnya DPR Komisi 2 kali ini mau menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 karena anggarannya belum juga disahkan, belum ketok palu, bahkan masih menunggu juga nanti pelantikan dan lain sebagainya. Artinya ada kekhawatiran ini terlalu mepet sehingga ujung-ujungnya nanti muaranya adalah menunda pemilu 2024. Ya, seluruh wacana yang berkembang itu wacana yang berada di luar agenda DPR RI. Komisi 2 sampai hari ini tetap keputusannya bersama dengan pemerintah pemilu untuk menyelenggarakan hari pungut hitung Pileg dan Pilpres 2024 pada 14 Februari tahun 2024. Dan tadi terkait dengan amandemen konstitusi misalnya, sampai hari ini juga belum ada gerakan apapun secara politik konstitusional di MPR. Itu melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR, yang merepresentasi partai-partai politik, maupun kelompok DPD ada di MPR. Bagaimana ketentuan pasal 37 dari konstitusi. Karena itu kami anggap wacana-wacana yang berkembang ini sebagai wacana yang harus kita hormati. Kendati demikian pada titik tertentu kami juga menghimbau agar tidak perlu dilanjutkan. Karena secara konstitusional pemilu sudah diatur 5 tahun sekali dan itu jatuh pada 2024. Dan telah ada kesepakatan politik 9 fraksi DPR bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari tahun 2024. Karenanya bagi Komisi 2 DPR RI, kami tetap pada agenda kami untuk menyempurnakan tahapan, membahasnya bersama dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Karena apa yang dikatakan oleh Mas Uceng tadi betul, tahapan itu basically harus diatur melalui peraturan KPU. Dan KPU itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 wajib dikonsultasikan dengan DPR RI. Dalam hal ini adalah Komisi 2 DPR RI. Terkait dengan kenapa KPU Republik Indonesia dan Bawaslu RI itu belum dilantik, saya kira ini jawabannya sederhana. Karena itu masih jabatan mereka itu pada 11 April tahun 2020 ini. Hak lebih dulu, kita ini juga hak konstitusional para komisioner yang ada sekarang yang harus juga kita lindungi dan hormati. Kendati memang putusan terpilih nama Bawaslu Republik Indonesia sudah jauh lebih buat melalui komisi. Kenapa DPR melakukan itu? Karena memang begitu supres sampai ke DPR, kami akan waktu memutuskan melalui proses fit and proper terkait dengan nama-nama tersebut gitu. Jadi saya kira dialektika ini kami sebagai dialektika yang mendewasakan kita dalam konteks dinamika negara. Bilang 2024,
Kendati demikian saya pastikan bahwa dinamika ini belum masuk ke dalam agenda-agenda resmi partai-partai politik yang terrepresentasikan melalui fraksi-fraksi yang ada. Jadi semua menahan diri. Bahkan pada 5 Maret itu setelah sidang paripurna, Ibu Ketua DPR Mbak Puan Maharani beserta pimpinan DPR RI yang lain dalam doorstop press-nya itu bisa dilihat saya kira menyatakan dengan tegas DPR akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tahapan. Terkait dengan anggaran, Komisi 2 DPR RI itu sedang meminta kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP yang anggaran untuk Pileg dan Pilpres tahun 2024 itu angkanya 86 triliun. Ini merupakan sangat drastis dari pelaksanaan Pileg pada 2019 yang angkanya 20 triliun. Karena itu di tengah pandemi COVID-19 ini kami ingin ada rasionalisasi, ada efektivitas dan kita dengan anggaran. Nah, anggaran sudah selesai di tingkat kesekjenan masing-masing, tentu dipastikan para komisioner yang nanti setelah anggota KPU dan Bawaslu RI dilantik oleh Presiden, kami akan membahasnya dan akan menetapkannya bersama-sama. Jadi saya kira ini kekhawatiran yang berlebih dan saya pastikan dinamika itu masih aman-aman saja di DPR RI. Oke, di DPR masih aman-aman saja. Tapi saya coba ke Mas Sigit kalau begitu dari kantor staf kepresidenan. Mas Sigit, apa yang ingin Anda tanggapi tadi dari yang disampaikan oleh Bang Uceng dan juga dari Bang Rifki di Komisi 2 DPR RI. Tapi sebenarnya apakah kemudian pelantikan, ini kan sudah diputuskan ya, pelantikan komisioner yang baru nanti itu bulan April. Nah, bagaimana memastikan bahwa itu tidak akan mengganggu tahapan-tahapan pemilu ke depan? Ya, baik. Terima kasih Mas Reinhardt. Pertama, saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Zainal Arifin Mokhtar ini adalah sesuatu yang bagus agar kita semua on the right track ya. Pemerintah, KPU, DPR dalam kerangka konstitusi. Namun saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Rifki tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Zainal ini terlalu berlebihan. Karena tidak sesuai dengan apa yang sedang berproses saat ini di pemerintah, di KPU maupun di DPR. Pertama adalah terkait dengan penetapan jadwal. Perlu diketahui bahwa penetapan jadwal KPU 14 Februari tahun 2024 itu adalah penetapan jadwal tercepat dalam sejarah pemilu era reformasi. Kalau dulu KPU sebelumnya yang menetapkan jadwal pemilihan itu adalah KPU baru yang terpilih begitu. Nah, ini ditetapkan oleh KPU yang periode lama. Nah, jadi ini memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan schedule. Lalu yang kedua, kita juga pemerintah juga memproses seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang sekarang sudah diketahui hasilnya dan tentu akan dilantik sesuai dengan akhir masa jabatan dari KPU dan Bawaslu yang lama. Akhir masa jabatan KPU Bawaslu yang lama itu adalah di tanggal 11 April 2022 begitu. Jadi tentu pemerintah tidak ingin mengurangi masa jabatan KPU dan Bawaslu yang saat ini ada dan KPU Bawaslu yang baru akan dilantik sesuai dengan jadwal yang ada begitu. Jadi kita semua pemerintah tetap dalam koridor pelaksanaan konstitusi, yaitu bahwa pemilu dilaksanakan di tahun 2024. Oke, baik Mas Sigit, tapi bagaimana menjawab kekhawatiran dari para pemerhati demokrasi ya bahwa ini kan anggarannya belum ada, kan tidak ada anggaran, tidak ada pemilu, kira-kira begitu ya. Komisionernya belum dilantik. Bagaimana kemudian ini bisa berjalan sesuai dengan target kalau kemudian anggarannya belum jelas, barangnya belum ada. Nah, yang ujung-ujungnya nanti adalah bisa-bisa kemudian ini jadi seperti KPU pun akhirnya juga tidak bisa menyelenggarakan pemilu sehingga ujung-ujungnya adalah pemilu yang jadi ditunda. Nah, Anda Mas Sigit mungkin sebagai bekas komisioner juga mungkin bisa menjawab. Tapi dijawab nanti Mas Sigit. Kita break dulu ya. Ini kan karena masalah waktu saja. Ya. Bahwa akhir masa jabatan KPU yang saat ini ada adalah di
11 April 2022. Jadi nanti pada saatnya sudah sampai waktu itu tentu akan dilantik KPU dan Bawaslu yang ada. Nah, terkait dengan anggaran, pemerintah pasti akan mendukung anggaran yang diajukan oleh KPU sepanjang itu rasional ya. Kalau di pemilu 2019 anggaran KPU itu sekitar 20 triliun. Nah, di pemilu 2024 itu diajukan 86 triliun. Jadi naik hampir 4 kali dari anggaran yang diajukan di tahun pemilu 2019. Nah, ketika kemudian banyak kritik dari publik, masukan dari pemerintah dan DPR, ternyata KPU juga sekarang kan bisa merasionalisasi, merencanakan anggaran itu tidak 86 triliun, tetapi 76,6 triliun yang diajukan. Nah, ini kan proses dialog ya, terkait dengan anggaran ini. Jadi, tidak harus kemudian ketika ini belum disetujui, bukan berarti itu dilihat dalam kerangka untuk menunda pelaksanaan pemilu. Ini bagian dari merasionalisasikan anggaran yang tepat, sehingga negara tidak dibebani secara berlebihan dan KPU juga dapat melaksanakan pemilu dengan baik begitu. Baik, nanti Bang Uceng bisa memberi tanggapan, tapi kita harus break dulu. Saya juga nanti akan ke Bang Rifki. Sebetulnya di Komisi 2 sendiri, berapa anggaran yang kemudian disetujui di Komisi 2? Karena ada yang menyebut kemudian sudah oke di angka 80-an triliun, tapi kemudian anggota yang lain mengatakan itu perlu dikurangi lagi. Jadi sebetulnya berapa angka yang pasti yang diminta oleh Komisi 2 untuk KPU dalam pengajuan anggaran? Kita bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, masih bersama saya Reinhard Sirait dan 3 narasumber. Saya ke Bang Uceng langsung. Bang Uceng, ada tanggapan dari tadi disampaikan oleh Mas Sigit bahwa kalau kemudian ada kekhawatiran menunda pemilu lewat KPU itu berlebihan, anggaran itu kemudian memang tengah dalam proses, dan soal pelantikan ini sebetulnya about timing saja gitu. Iya, saya setuju partly ya, separuh saya setuju misalnya soal jadwal pelantikan yang memang karena sampai tanggal 11 masa jabatan mereka sampai 11 atau 12 April. Soal itu saya setuju. Cuman begini, kita bicara soal politik dan praktik pemerintahan yang seringkali punya agenda dan logikanya sendiri. Kita bisa bayangkan ya, dalam berbagai kesempatan misalnya selalu bercerita bahwa penguatan KPK, tapi di ujungnya tiba-tiba hanya dalam 11 hari mengubah undang-undang KPK dan itu merubuhkan KPK misalnya. Dalam berbagai kesempatan saya melihat perilaku-perilaku yang rada mirip ya, yang jauh dari kesan partisipatif, lalu kemudian jauh dari kesan aspiratif, lalu kemudian putusan-putusan yang diambil kalau dalam teorinya sering dianggap sebagai autocratic legalism atau keputusan-putusan yang diambil hanya untuk membenarkan tindakan-tindakan yang ingin dilakukan oleh kekuasaan. Nah, kekhawatiran itu menurut saya penting sekali dipakai untuk melihat kinerja pemerintahan yang memang menurut saya cukup acak adut. Nah, yang kedua, karena pada dasarnya pemerintah sekarang seperti sedang mencari-cari alasan saja untuk melakukan penundaan. Anda bisa bayangkan diulang-ulang dengan berbagai narasi, diawali dengan misalnya ya beberapa orang internal pemerintahan yang menyampaikan bahwa harus perpanjangan, lalu beberapa partai dengan berbagai alasan ekonomi dan lain-lain sebagainya, lalu tiba-tiba Pak Luhut lagi kemudian dengan logikanya yang tidak kalah anehnya ya, itu menambah sebenarnya kecurigaan atau menambah kekhawatiran publik di hadapan kekuasaan yang seperti ini. Jadi ya saya ingin mengatakan ini bukan soalan tidak sesuai dengan jadwal, tidak sesuai dengan agenda pemerintahan dan lain sebagainya. Karena agenda-agenda yang beginian seringkali bisa seperti sulap ya dalam proses-proses pemerintahan yang ada.
pasal 37 itu mengatakan agenda agenda pengajuan undang-undang dasar, perubahan undang-undang dasar kan diusulkan sepertiga, lalu kemudian dimasukkan dalam agenda persidangan MPR yang dihadiri 2/3 dan akhirnya disetujui sekurang-kurangnya 1/2+1 dari anggota MPR. Nah, untuk mencapai ini biasanya rasanya tidak terlalu sulit. Ya, saya sepakat dengan begitu banyak pakar hukum tata negara, seperti juga saya menyatakan bahwa untuk menggelar ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Lagi pula ada kemungkinan ketemunya kan, ada kemungkinan ketemunya seperti yang saya bilang Di ketemu PPHN, ya? di wilayah PPHN, wilayah GBHN yang saya sendiri mengatakan aneh sekali sistem presidensil kok kemudian menyediakan PPHN. Ya. Tapi itu soalan lain. Nah, perilaku yang seperti ini menurut saya itu yang membuat kekhawatiran kekhawatiran naik. Dan karenanya apapun yang disampaikan oleh publik itu harusnya dianggap bukan sekedar sebagai early warning system atau sistem peringatan dini atau kemudian kewaspadaan bersama, tapi pada saat yang sama harus dipandang sebagai aspirasi. Aspirasi yang mengikat bagi pemerintah dan DPR. Itu yang saya ulang berkali-kali bahwa dengan segala hormat saya memberikan penghormatan ya kepada partai-partai yang masih kekeh untuk melakukan penolakan, termasuk misalnya PDIP dan Bu Mega. Tetapi di lain sisi kita selalu khawatir dengan perilaku partai yang bisa terjadi akan melakukan ya perubahan-perubahan cepat seiring dengan kesepakatan currency yang akhirnya disepakati. Nah, kira-kira itulah bahwa belum ada agenda ya agenda memang bisa diciptakan dengan cepat ya. Bahwa ini semacam terlalu khawatir, jangan salahkan karena perilaku sendiri yang seringkali memang amat mengkhawatirkan. Baik, Bang Uceng, catatan Anda untuk KPU yang terpilih ini bagaimana? Apakah juga Anda meragukan KPU yang terpilih ini atau bagaimana? Karena kan tadi juga Anda mengatakan ada pemerhati demokrasi lainnya yang juga menyoroti proses pemilihan ya anggota KPU dan juga Bawaslu terpilih sekarang. Saya sih yakin begini ya, anggota KPU juga pasti adalah orang-orang yang tidak mau mempertaruhkan nama baiknya, ya kan, di hadapan rakyat Indonesia yang begitu banyak. Tapi di lain sisi harus kita akui bahwa KPU dan Bawaslu kali ini terpilih melalui proses yang tidak terlalu menarik. Ya. Proses yang ya mulai dari panselnya yang begitu banyak, silahkan di tracking ya. Jadi ada begitu banyak catatan publik berkaitan dengan panselnya yang kemudian sangat dikuasai oleh pemerintah. Dan yang kedua kemudian masukan masyarakat atau desakan masyarakat terhadap orang-orang tertentu itu kemudian tidak banyak kemudian bisa diabsorb lalu kemudian orang-orangnya lolos. Plus pada saat yang sama fit and proper test juga agak banyak pertanyaan. Belum lagi kalau kemudian drama kesepakatan nama-namanya sudah keluar duluan dibanding kemudian pilihan akhir yang dilakukan oleh DPR kala itu. 1 atau 2 hari sebelumnya nama-nama itu sudah beredar, lalu kemudian nama-nama itu ternyata memang benar-benar terpilih. Ini hanya seakan-akan mengafirmasi berbagai riset, termasuk riset yang pernah saya lakukan tahun 2009, soal bagaimana proses-proses seleksi dari lembaga-lembaga sejenis ini, itu biasanya sistem paket dan disepakati oleh partai jauh hari sebelumnya. Bahkan ada paksaan-paksaan pemanggilan terhadap orang-orang tertentu kalau mau terpilih dalam sebuah proses seperti ini. Ya, saya yakin, mungkin nggak tahu ya Mas Sigit mengalami atau tidak. Tapi paling tidak, harus masuk dalam koalisi besar untuk kemudian terpilih. Itu riset saya yang saya lakukan tahun 2012, termasuk mewawancarai sekian banyak orang yang menjadi kandidat dalam sebuah proses seleksi komisioner serupa dengan KPU, lalu kemudian KPK, dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Model, konsep ini kan menaikkan kekhawatiran. Walaupun pada saat yang sama bisa jadi harusnya mereka juga lebih memperlihatkan integritas dan kapasitasnya di hadapan publik ya. Tapi biar bagaimanapun ini menjadi khawatiran. Artinya itu yang saya bilang,
tagihan komitmen demokrasi dan konstitusi itu tidak bisa kita hanya serahkan kepada pemerintah dan DPR. Tapi pada saat yang sama, tagihan yang sama itu harus dikirimkan kepada KPU. Jadi mereka harus punya komitmen yang kuat bahwa menyelenggarakan proses pemilihan umum secara baik, lancar, sesuai dengan agenda yang sudah disepakati ya, dalam rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Baik, sebelum ke Bang Rifki, Mas Sigit ada tanggapan dari Anda, pemerintah tampaknya mencari-cari alasan untuk penundaan ini. Saya terkait dengan penundaan tadi ya, pertama, memang ada fakta bahwa ada partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu. Tetapi ada juga fakta bahwa ada partai politik, dan itu bagian dari koalisi pemerintah, yang menolak penundaan pemilu. Nah, persoalannya adalah kenapa kemudian cara bacanya hanya dilihat seolah-olah kehendak pemerintah adalah ingin penundaan pemilu, Pak. Itu kan ranah di luar, satu itu ranah di luar eksekutif, yang kedua di koalisi pemerintah sendiri, partai koalisi pemerintah sendiri, terjadi perbedaan pendapat begitu. Kenapa kemudian diasumsikan bahwa akan ada niat untuk menunda pemilu. Lalu yang kedua terkait dengan seleksi KPU, memang kalau kita lihat dari semua proses seleksi yang pernah ada, senantiasa ada kritik terhadap proses seleksi itu. Ketika saya di tahun 2012 ikut seleksi di KPU pun juga ada kritik. Demikian juga dengan KPU yang menyelenggarakan pemilu di 2019 juga ada kritik. Nah, kritik-kritik itu senantiasa ada, tetapi tidak mesti kemudian konklusinya adalah bahwa ini bagian dari upaya untuk menunda pemilu. Jadi harus dilihat secara proporsional bahwa ya ini problem-problem yang memang ada, tapi kesimpulannya tidak harus terkait dengan penundaan pemilu itu. Gitu. Oke, jadi Anda tidak melihat bahwa yang terjadi sekarang itu arahnya adalah untuk menunda pemilu? Sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah agenda-agenda untuk menuju pemilu 2024. Tidak ada keraguan tentang itu. Oke, baik Bang Rifki, semua agendanya memang selalu dijawab adalah sesuai dengan agenda tahun 2024. Tapi kemudian kan ketika politik sudah masuk mengintervensi ini bisa berubah petanya begitu, yang kira-kira tadi juga disampaikan juga oleh Bang Uceng. Apalagi ada beberapa fenomena-fenomena yang menunjukkan geliat menuju ke arah sana. Nah, bagaimana kemudian itu nanti bisa mengintervensi runtutan agenda yang sudah disiapkan oleh DPR juga, termasuk karena bagaimana kalau kemudian KPU-nya sampai sekarang belum tahu anggarannya berapa yang akan digunakan? Ya, satu soal anggaran. Pagu indikatif dalam RAPBN tahun 2022 yang kemudian sekarang menjadi APBN tahun 2022, itu kan sudah disahkan bersama antara pemerintah dan DPR. Nah, hanya saja memang hal-hal yang terkait dengan teknis-teknis tahapan kepemiluan yang kami mintakan untuk dilakukan penghematan-penghematan dari 86 triliun itu sedang dilakukan oleh KPU. Dan ada kesepahaman antara KPU dan DPR beserta pemerintah agar pembahasan dan finalisasinya dilakukan oleh komisioner KPU, Bawaslu baru nanti akan pada 11 April atau 12 April tahun 2022 ini. Jadi sebetulnya ini semua sedang bekerja. Kami juga sudah memiliki pagu indikatif itu. Kami juga sudah menerima paparan dari KPU dan Bawaslu RI, bahkan DKPP terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pileg dan pilpres. Bahkan juga untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang sekarang posisi setiap provinsi, kabupaten, kota itu hibah untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 juga sudah mulai dialokasikan oleh teman-teman kami di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Jadi semua kita ini sedang bekerja dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, dinamika politik itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Hanya saja setiap partai politik memiliki platform politik masing-masing. Kami PDI Perjuangan memiliki platform politik menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena itu konstitusi bagi kami adalah pedoman dalam berpolitik. Ibu Ketua Umum dengan tegas menyatakan dalam konteks penundaan pemilu, PDI Perjuangan yang paling pertama menjadi garda terdepan untuk kemudian menolak
ide tersebut. Jadi saya kira kita sebagai sesama anak bangsa sudah kehilangan trust sulit gitu. Kami sudah menyatakan ini berkali-kali dan kami juga tunjukkan sikap ini dari pucuk pimpinan, ketua umum sekjen, bahkan ketua DPP bidang politik, Ibu Puan Maharani yang juga berkali-kali menyatakan hal serupa. Dan karena itu saya kira sikap PDI sebagai the ruling party tentu menjadi penting dalam konstelasi politik nasional hari ini, selain tentu sikap-sikap partai politik yang lain yang tidak boleh kita negasikan. Dan kalau boleh kita hitung saat ini kekuatan politik, tentu sebagian besar yang menyatakan untuk tidak menerima ide ini. Ada 1-2 partai yang secara terbuka menyatakan itu pun saya kira sudah juga melakukan dalam tanda kutip klarifikasi. Misalnya mereka menyampaikan ini sebagai sebuah wacana, ide, gagasan, yang tentu sebagai wacana, ide, dan gagasan sampai dengan itu diformulasikan sebagai sebuah kegiatan-kegiatan resmi politik di parlemen, baik itu di DPR maupun di MPR, saya kira kita tidak perlu mengkhawatirkan terlalu jauh gitu. Tetapi saya berterima kasih tentu kepada Bang Uceng dan kawan-kawan yang terus memberikan pengawasan, memberikan aspirasi, memberikan kritik kepada kami, dan itu menjadi penting, bukan hanya sebagai warning system, tetapi menjadi mitra strategis kita dalam merawat demokrasi konstitusional di Indonesia. Kita semua ini ingin menghasilkan legacy dalam kesejarahan ketatanegaraan kita. Kami juga tidak ingin tercatat dalam legacy yang kurang positif dalam periode pemerintahan tahun 2019-2024, di mana presidennya adalah kader dari PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan memenangkan pemilu legislatif. Kami tentu ingin husnul khatimah dalam melaksanakan pemerintahan ini. Kami tidak ingin su'ul khatimah. Dan karena itu pastikan insya Allah semua bangsa ini akan bekerja untuk memastikan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Masjid Kasus saya kira bukan hanya bajunya yang putih, tapi juga hatinya putih untuk merawat demokrasi konstitusional. Dan itu penting bagi kita untuk kita memastikan bahwa tahapan ini berjalan sesuai dengan agenda ketatanegaraan. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu nanti jatuh pada bulan Juni, dan rancangan PKPU dan rancangan Perbawaslu itu sebetulnya sudah dibuat oleh Bawaslu dan KPU hari ini, tinggal kami bahas dan finalisasi. Saya mendorong juga agar komisioner KPU dan Bawaslu ke depan melakukan diseminasi kepada kelompok-kelompok pro demokrasi, kawan-kawan di kampus, kepada publik gitu, agar rancangan PKPU dan Perbawaslunya itu juga bisa dikritik dan diberikan masukan dalam rangka penyempurnaan tahapan-tahapan pada pemilu tahun 2024. Kita sebetulnya tahun 2024 ini bukan melaksanakan pemilu yang baru, karena ketentuan undang-undang yang menjadi dasar pemilu tahun 2024 itu sama persis dengan undang-undang yang digunakan dalam Pileg dan Pilpres tahun 2019. Karena tidak ada perubahan. Nah, mestinya penyusunan PKPU dan Perbawaslunya menjadi tidak terlalu sulit berdasarkan daftar inventarisir masalah pengalaman-pengalaman kita melaksanakan Pileg dan termasuk pelaksanaan Pilkada yang juga mendasarkan pada ketentuan undang-undang lama, Undang-Undang 10 tahun 2016. Saya kira gitu, Renhat. Oke, baik Bang Rifki. Tapi jadi persisnya kapan kemudian Komisi 2 akan merampungkan memfinalisasi PKPU yang sudah diajukan tadi juga oleh KPU dan memastikan berapa anggarannya? Karena beberapa hari yang lalu juga saya sempat mewawancarai Ketua KPU ya. Memang iya KPU kemudian mengajukan anggaran sekitar 86 triliun. Tapi ada opsi-opsi lain sebetulnya yang juga sudah diajukan oleh KPU dan justru KPU menunggu dari Komisi 2 untuk segera mensahkan anggaran karena ada urgensi yang sangat penting untuk segera disahkan anggaran itu agar kemudian tahapan pemilunya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tapi kita bahas di segmen terakhir dialog. Nanti Bang Rifki kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, silakan Bang Rifki tadi terputus. Kita harus break. Jadi silakan kemudian kapan persisnya Komisi 2 akan melanjutkan pembahasan soal PKPU juga soal anggaran karena tampaknya itu yang menjadi salah satu indikator untuk bisa memastikan bahwa semua agenda itu bisa berjalan dengan sesuai rencana sehingga tidak ada kemudian kekhawatiran pemilu akan ditunda di tahun 2024. Ya, sebetulnya anggaran bagi pelaksanaan teknis di Kesekjenan KPU dan Bawaslu tahun 2022 ini nggak ada masalah. APBN sudah
Dan fungsi-fungsi untuk melakukan persiapan-persiapan teknis menuju ke arah itu juga sudah dilakukan. Mas Sigit nanti bisa dikonfirmasi lah soal itu. Yang belum itu adalah terkait dengan daya khusus tahapan-tahapan yang tertentu. Karena PKPU tahapnya itu belum kita bahas bersama. Kan akan sangat ideal kalau rancangan PKPU-nya dibahas, di situ akan tahu persoalan-persoalan apa saja yang muncul, kita mitigasi melalui dua hal. Satu, yuridis melalui rancangan PKPU dan rancangan Perbawaslu yang nanti disahkan menjadi PKPU dan Perbawaslu. Di sisi yang lain tentu adalah aspek finansial untuk mendukung tahapan-tahapan tersebut. Setiap tahapan itu ada PKPU-nya, ada Perbawaslu-nya. Dan setiap itu pula Komisi 2 diberikan tanggung jawab konstitusional untuk menerima konsultasi dan koordinasi dari dua lembaga penyelenggara tersebut. Jadi kalau ditanya kapan, saya sudah berkali-kali setelah komisioner KPU dan Bawaslu RI dilantik pada April 2022 yang akan datang, insya Allah di bulan Ramadan, dan setelahnya nanti kita akan bahas itu. Sebelum bulan Juni kami pastikan semua akan berjalan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Oke, Bang Uceng, jadi apa yang bisa paling tidak mengurangi rasa kekhawatiran dari menurut Anda ya Bang Uceng, bahwa pemilu 2024 ini bisa saja ditunda atau KPU kemudian dalam tanda kutip digembosi dan lain sebagainya. Apa yang bisa membuat itu kemudian terpatahkan argumentasinya atau kekhawatiran itu kemudian tidak terjadi? Sebelum saya masuk ke sana ya, tadi saya mau mengoreksi sedikit pernyataan dari Mas Sigit yang mengatakan bahwa tidak bisa disimpulkan dari satu partai, dari dua partai itu kemudian tidak ditampilkan partai lain yang melakukan penolakan. Saya ingin bilang begini, ada hukum logika yang mengatakan fakta yang setengah itu sebenarnya bagian dari kesesatan. Fakta itu tidak setengah kalau ditampilkan bahwa hanya ada 3 partai. Kita semua paham bahwa isu penundaan ini dimulai dari istana, Pak Bahlil sendiri yang memulai, lalu kemudian dikutip berkali-kali oleh beberapa menteri lagi, bahkan kemudian kalau benar laporan Tempo dan CNN Indonesia yang mengatakan bahwa ada intervensi pihak istana ke arah partai-partai itu jelas baunya akan jauh lebih terang benderang. Jadi nggak bisa serta-merta mengatakan karena ini dari partai pemerintah kemudian tidak ada turut campurnya. Lagi pula sikap Pak Jokowi sendiri jauh berbeda dibanding dengan usul 3 periode. Dalam 3 periode dia mengatakan ini orang yang mau menampar atau cari muka atau kemudian menjerumuskan. Tapi untuk kali ini dia jauh berbeda pandangannya dan tepatnya sampai sekarang belum ada pesan yang clear. Kecuali dia menyatakan bahwa akan ikut pada konstitusi, apapun konstitusinya akan menentukan ke arah mana. Nah, yang kedua, kalau bicara soal kepemiluan, kita bisa diyakinkan kalau itu ada semacam ada tindakan yang post factum. Dalam artian jelas ada tindakan yang nyata bahwa proses yang bisa berpotensi menunda pemilu itu segera diselesaikan. Okay. Yang ketiga, saya sebenarnya mau menambahkan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk menunjukkan komitmen partai, bukan hanya sekedar karena menunggu currency, tapi kemudian menunjukkan komitmen partai bahwa memang tegak lurus pada konstitusi dan demokrasi. Saya ingin mengatakan begini, harusnya kalau partai-partai selama ini sering memanggil menteri-menteri, bahkan terlambat saja ke DPR itu kemudian dimarahi dan lain-lain sebagainya, saya pikir harusnya partai-partai bisa menegur tuh menteri-menteri yang bertugas di luar dari tupoksinya, ada Menko Maritim dan Investasi yang tiba-tiba keliling kemana-mana jualan untuk mengatakan bahwa akan ada 3 periode dan lain-lain perpanjangan dan lain-lain sebagainya. Menurut saya saatnya partai bisa menunjukkan sikap, menggunakan mekanisme pengawasannya untuk melakukan teguran-teguran terhadap konsep-konsep yang seperti itu, karena itulah esensi dari pengawasan yang sebenarnya mengawasi sikap dan perilaku pemerintahan yang tidak pas dengan konstitusi. Oke, baik. Mas Sigit, tanggapan dari Anda. Jadi paling tidak ada 2 nih. Kalau kemudian proses-proses yang mengarah pada
penundaan pemilu ini segera diselesaikan, ini mungkin bisa mematahkan kekhawatiran itu dan juga pernyataan dari Presiden yang clear lagi soal perpanjangan masa jabatan dan juga soal penundaan pemilu. Ya, sikap Presiden terkait dengan 3 periode ataupun penundaan itu konsisten ya, tidak ada yang berubah dan Presiden tetap dalam koridor konstitusi begitu. Jadi kenapa tidak setegas terkait dengan 3 periode? Karena hakikatnya 3 periode ataupun penundaan ini adalah sama, yaitu kekuasaan yang ditambahkan begitu. Nah, sehingga kita bisa merujuk pada apa yang pernah disampaikan oleh Presiden bahwa beliau tidak berkenan untuk 3 periode ataupun perpanjangan ini. Jadi sikap Presiden yang terakhir mengatakan saya taat pada konstitusi itu adalah ya memang harus begitu sedemikian adanya. Tidak perlu kemudian harus dituntut Presiden untuk menegaskan sesuatu yang sebenarnya apa yang didiskusikan ini adalah sesuatu yang berada di luar ranah dari pemerintah begitu. Ini adalah ranahnya partai, ranahnya DPR, ranahnya DPD untuk membicarakan berbagai hal yang muncul ke publik. Oke, dan Anda tetap bisa memastikan bahwa dari pemerintah, dari istana tetap pada agenda di pemilu 2024 dan ketika nanti KPU terpilih sudah dilantik itu tidak akan mengganggu jadwal pemilu atau bahkan sampai membuat KPU kemudian kewalahan sehingga tidak bisa mengadakan pemilu tahun 2024. Ya, dugaan saya isu penundaan ini akan terus dikembangkan oleh beberapa pihak ya. Misalnya ketika dulu sebelum jadwal pemilu itu ditetapkan, orang mengatakan pemerintah DPR menghambat untuk menunda. Tetapi ketika jadwal pemilu sudah disahkan, kemudian bergeser soal pelantikan. Ketika pelantikan diberi kepastian bahwa akan dilantik di bulan April 2022, kemudian orang bergeser lagi kepada anggaran. Nah, ketika nanti pelantikan anggaran juga diberikan dan sudah terlaksana, kita tidak tahu lagi isu apa yang kemudian akan dikembangkan begitu. Sejauh ini komitmen pemerintah adalah bahwa tetap pada agenda-agenda untuk menjalankan pemilu 2024. Oke, Bang Ucen terakhir bagaimana kita publik bisa ikut mengawasi agenda demi agenda menuju pemilu 2024? Iya, itu yang saya bilang di akhir di segmen sebelumnya ya, bahwa harusnya tagihan konstitusi dan demokrasi itu dilayangkan tidak hanya terhadap Presiden, DPR, dan DPD, tapi pada saat yang sama komitmen yang sama harus ditagihkan ke lembaga-lembaga negara yang terkait dengan itu, semisal adalah KPU. Yang kedua, publik tetap harus bersuara ya, karena itu jangan dibayangkan suara itu adalah bagian dari mencari-cari kesalahan. Terus dikatakan bahwa karena pindah dari satu ide, menurut saya bukan itu. Tidak ada esensi orang berbicara soal pelantikan. Orang semua tahu pelantikan itu pasti setelah April, karena begitulah masa jabatan. Tidak ada esensi pindah-pindah itu. Yang ada adalah kekhawatiran akibat kemungkinan asap yang ditiupkan sendiri dari pihak istana, yaitu soal penundaan pemilu. Jadi andai penundaan pemilu ini bisa ditutup dengan mudah, dengan cepat ya, Pak Jokowi cukup menyampaikan hal yang sama, bahwa isu penundaan ini persis sama, usulnya persis sama, 3 model ini mencari muka, mau menampar muka saya dan menjerumuskan saya. Menurut saya pesan itu akan selesai. Orang kemudian tidak akan banyak menaruh curiga bahwa apapun tindakan ini kemungkinan di ujungnya adalah upaya untuk menunda pemilu. Dan yang ketiga, menurut saya ini saatnya untuk melihat pemerintahan, mengevaluasi pemerintahan secara luas. Karena lagi-lagi pemilu itu tentu saja menjadi sangat penting karena menjadi sarana bagi publik untuk menghukumi aktor-aktor politik yang tidak serius membangun negara.
Makanya di buku-buku teori mengatakan pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional. Kita bisa mengganti pemerintahan, kita bisa mengganti partai-partai penguasa, kita bisa mengganti partai-partai yang tidak serius dengan agenda-agenda yang ingin disampaikan oleh publik. Nah, ketika itu dicabut dari publik, menurut saya saatnya untuk publik melawan, ya, karena hak itu adalah hak kita untuk mendapatkan pemerintahan yang jauh lebih baik. Oke, baik. Kita lihat bagaimana dinamika ke depan dan tentu kita berharap seperti yang tadi sudah banyak kita bahas ya, bahwa tidak ada kekuatan politik apapun yang menggunakan KPU untuk pelaksanaan atau menunda pelaksanaan pemilu 2024. Kita juga akan awasi bagaimana proses tahapan demi tahapan akan berlangsung menuju ke pemilu 2024. Terima kasih banyak Bang Rifki, terima kasih banyak Bang Zainal Arifin Mokhtar, Bang Uceng, Mas Sigit Pamungkas, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga diskusi yang menarik malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.